inilah alasan mengapa kontribusi Messi tidak selalu tercermin dalam gol atau assist. Dalam banyak situasi, ia adalah penyebab utama berubahnya struktur pertahanan lawan, terbukanya ruang bagi rekan setim, meningkatnya kualitas sirkulasi bola, dan stabilnya penguasaan permainan Argentina. Secara taktis, apa yang diungkapkan Granit Xhaka dan pelatih Swiss setelah pertandingan benar-benar membuat banyak pecinta sepak bola terkejut. Mereka mengakui bahwa sosok yang paling berbahaya di lapangan bukanlah pemain yang mencetak gol, melainkan Lionel Messi. Meski namanya tidak masuk ke papan skor, pengaruh yang ia berikan terhadap permainan Argentina begitu luar biasa, hingga membuat Swiss kesulitan mengendalikan jalannya pertandingan. Granit Xhaka menjelaskan bahwa Messi adalah pusat dari seluruh permainan Argentina. Menurutnya, setiap kali Messi menguasai bola, fokus para pemain Swiss langsung tertuju kepadanya. Hal itu tanpa disadari justru membuka ruang sangat besar bagi rekan-rekannya untuk bergerak bebas. Kami selalu merasa harus menutup Messi. Saat perhatian kami tertuju kepadanya, pemain Argentina lainnya mendapatkan ruang yang mereka butuhkan. Itulah yang membuat mereka sangat berbahaya, ungkap Xhaka. Pelatih Swiss pun memberikan pengakuan yang tak kalah mengejutkan. Ia mengatakan bahwa Messi bukan sekedar playmaker atau kapten, tetapi juga sosok yang mampu mengubah mental seluruh tim dalam hitungan detik. Sepanjang pertandingan, Messi terus memberikan instruksi kepada rekan-rekannya agar bermain lebih berani, lebih tenang, dan lebih lepas. Arahan sederhana itu membuat Argentina tampil jauh lebih stabil dibanding biasanya. Yang paling mengejutkan menurut pengamatan tim pelatih Swiss, Messi bahkan dengan sengaja memancing perhatian hampir seluruh pemain bertahan mereka. Ia terus bergerak mencari ruang, turun ke tengah, lalu berpindah ke sisi lain lapangan. Pergerakan itu memaksa para pemain Swiss mengikuti setiap langkahnya. Tanpa disadari, celah demi celah mulai terbuka untuk dimanfaatkan para penyerang Argentina. Coba lihat bagaimana gol Julian Alvarez tercipta. Sebelum peluang itu muncul, beberapa pemain Swiss lebih dulu bergerak menutup ruang Messi. Akibatnya, Alvarez mendapatkan ruang yang cukup untuk melakukan penyelesaian akhir. Begitu pula pada gol Lautaro Martinez. Fokus berlebihan kepada Messi membuat organisasi pertahanan Swiss terlambat menutup pergerakan Lautaro hingga akhirnya gol pun tercipta. Pelatih Swiss menegaskan bahwa pertandingan tersebut menjadi bukti bahwa kontribusi seorang pemain tidak selalu diukur dari jumlah gol atau assist. Ada kalanya pengaruh terbesar datang dari kecerdasan membaca permainan, mengatur ritme, mengangkat kepercayaan diri rekan setim, dan memaksa lawan mengubah seluruh strategi mereka hanya untuk menghentikan satu orang. Messi memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca ruang. Ia tidak selalu berdiri di depan kotak penalti, tetapi sering turun ke area tengah atau bergerak ke half space kanan. Ketika ia turun menjemput bola, bek tengah dan gelandang bertahan lawan menghadapi dilema. Jika mereka mengikuti Messi, garis pertahanan menjadi renggang dan ruang di belakang mereka terbuka. Namun jika mereka tetap bertahan di posisinya, Messi memperoleh waktu dan ruang untuk mengatur serangan Argentina. Inilah yang disebut menciptakan superioritas posisi. Messi tidak selalu mengalahkan lawan lewat kecepatan atau dribble, tetapi melalui penempatan posisi yang membuat Argentina memiliki keunggulan di area tertentu. Dengan satu pergerakan, ia mampu menarik 2 hingga 3 pemain lawan sekaligus. Saat perhatian lawan terpusat kepadanya, pemain lain seperti Julian Alvarez, Lautaro Martinez atau gelandang yang datang dari lini kedua mendapatkan ruang yang jauh lebih besar untuk menyerang. Messi juga bertindak sebagai pengatur tempo. Ia tahu kapan Argentina harus mempercepat permainan dengan umpan vertikal, kapan harus melambatkan ritme agar tim kembali menguasai pertandingan, dan kapan harus mengundang tekanan lawan sebelum melepaskan bola ke ruang kosong. Kemampuan ini membuat Argentina jauh lebih stabil karena permainan mereka tidak terburu-buru dan tidak mudah kehilangan bentuk. Begitu satu pemain meninggalkan posisinya, muncul celah kecil yang langsung dimanfaatkan rekan-rekannya. Celah sekecil apapun di level internasional bisa menjadi awal terciptanya peluang besar.
Selain itu, Messi memiliki kecerdasan dalam melakukan scanning sebelum menerima bola. Ia berkali-kali menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memetakan posisi lawan dan rekan setim. Karena sudah mengetahui situasi sebelum bola datang, ia seringkali hanya membutuhkan 1 atau 2 sentuhan untuk mengubah arah serangan. Keputusan yang diambilnya pun jauh lebih cepat dibandingkan reaksi pertahanan lawan. Dampak lainnya terlihat pada aspek psikologis. Banyak tim memilih menempatkan 2 pemain untuk mengawasi Messi. Konsekuensinya, Argentina sering memiliki keunggulan jumlah pemain di area lain. Ketika satu sisi lapangan dipenuhi perhatian terhadap Messi, sisi yang lain menjadi lebih longgar. Argentina kemudian memanfaatkan perpindahan bola yang cepat untuk menyerang ruang kosong tersebut. Inilah alasan mengapa kontribusi Messi tidak selalu tercermin dalam gol atau assist. Dalam banyak situasi, ia adalah penyebab utama berubahnya struktur pertahanan lawan, terbukanya ruang bagi rekan setim, meningkatnya kualitas sirkulasi bola, dan stabilnya penguasaan permainan Argentina. Secara taktis, Messi bukan hanya seorang penyerang atau playmaker. Ia adalah magnet yang menggeser bentuk pertahanan lawan, pengatur ritme permainan, sekaligus otak yang membuat seluruh sistem Argentina berjalan lebih efektif. Dampaknya bukan sekedar terlihat pada satu momen, melainkan mempengaruhi hampir setiap fase permainan dari awal hingga akhir pertandingan. Granit Xhaka. Banyak orang mungkin melihat pertandingan ini dan berpikir Argentina menang karena para penyerangnya mencetak gol. Namun dari sudut pandang kami sebagai pemain di lapangan, penyebab utamanya adalah Lionel Messi. Dia bahkan tidak perlu mencetak gol untuk menghancurkan organisasi permainan lawan. Messi membuat kami berada dalam dilema sepanjang pertandingan. Saat kami membiarkannya bebas, dia akan mengontrol tempo dan mengirim umpan yang mematikan. Tetapi ketika 2 atau 3 pemain kami fokus menjaganya, ruang di belakang kami langsung dimanfaatkan pemain lain. Itulah kecerdasan yang sangat sulit dilawan. Saya bisa mengatakan, setiap kali Messi bergerak, seluruh blok pertahanan kami ikut bergeser. Tanpa kami sadari, Julian Alvarez, Lautaro Martinez, dan gelandang Argentina mendapatkan ruang yang jauh lebih besar. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari kecerdasan Messi membaca permainan. Bagi saya, Messi bukan hanya pemain terbaik karena kemampuannya menggiring bola atau mencetak gol. Dia adalah pemain yang mampu membuat 10 rekan setimnya bermain jauh lebih baik. Tidak banyak pemain dalam sejarah sepak bola yang memiliki pengaruh sebesar itu. Pelatih Swiss. Kami sebenarnya sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menghentikan Messi. Namun kenyataannya, kami justru kalah karena terlalu memikirkan Messi. Dia mengontrol pertandingan tanpa harus menjadi pencetak gol. Yang paling membuat kami terkejut adalah bagaimana Messi terus memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Dia meminta mereka tetap tenang, terus bergerak tanpa bola, dan memanfaatkan setiap ruang yang muncul. Argentina bermain dengan disiplin, sabar, dan sangat terorganisasi. Secara taktis, Messi adalah magnet. Ketika 2 atau 3 pemain kami bergerak menutupnya, struktur pertahanan kami langsung berubah. Dalam sepak bola modern, kehilangan bentuk pertahanan selama 2-3 detik saja sudah cukup untuk dihukum oleh tim sekelas Argentina. Lihat saja proses gol-gol Argentina. Banyak orang hanya melihat penyelesaian akhirnya, tetapi kami melihat penyebabnya. Perhatian kami terlalu besar kepada Messi sehingga pemain lain mendapatkan ruang yang tidak seharusnya mereka miliki. Itulah mengapa pengaruh Messi tidak selalu terlihat di statistik, tetapi sangat terasa di lapangan. Saya selalu mengatakan kepada para pemain saya bahwa menghadapi Messi bukan hanya tentang menghentikan satu orang. Tantangan sebenarnya adalah menghentikan dampak yang ia berikan kepada seluruh tim. Dan malam ini, kami gagal melakukannya. Messi membuktikan bahwa seorang pemain bisa menjadi pembeda tanpa harus mencetak 1 gol pun. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain. Dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak, bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo.
tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih, karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, God Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai!